Salah satu isu politik yang saat ini masih cukup trending diperbincangkan oleh publik adalah seputar PSI di media sosial. Saya kira di semua platformnya perbincangan soal PSI masih terus berdenyut. Tentu masih terjadi pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang kontra, ada polemik, dan di situ ada kegaduhan dan ada perbincangan yang tidak berkesudahan. Termasuk juga misalnya di media-media mainstream, di koran, di radio, bahkan di televisi hingga saat ini perbincangan seputar PSI itu masih terus berlanjut, soal suksesi, soal bagaimana logo yang kemudian mereka launching dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagi saya Kongres PSI memang boleh sudah berlalu beberapa hari yang lalu kan. Kemudian mereka sudah melaunching ya soal logo baru mereka yang dianggap sebagai sebuah baruan. Kemudian kita juga menyaksikan siapa yang menjadi ketua umum PSI yang kesekian kalinya. Adalah Kaisang yang terpilih dengan suara yang cukup signifikan mengalahkan dua rival yang lainnya. Nah, salah satu isu yang menarik terkait PSI sekalipun kongresnya sudah selesai, itu tentu tidak terlepas dari kritik yang dilayangkan oleh sejumlah politisi PDIP. Sebut saja misalnya Guntur Romli yang mengkritik bagaimana suksesi ataupun proses suksesi pemilihan ketua umum yang ada di PSI yang menurut Guntur Romli itu diibaratkan seperti sepak bola gajah. Kata Guntur Romli, sepak bola gajah itu adalah mirip pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan timnas Thailand tahun 1998 dalam Piala Tiga. Ketika Indonesia dengan Thailand beradu saat itu, ternyata skornya itu diatur, dimanipulasi, sehingga kedua negara ini bisa menghindari sejumlah negara-negara tertentu yang konon dikhawatirkan akan menjadi lawan terberat dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Inilah yang kemudian diibaratkan oleh Guntur Romli bahwa pemilihan yang terjadi pada ketua umum PSI mirip sepak bola gajah tahun 1998, di mana ketua umum PSI itu sebenarnya sudah ditentukan siapa yang menang. Judulnya saja ada semacam pemilihan secara langsung, ada e-voting dan seterusnya dan seterusnya. Kata Guntur Romli, sesuai dengan prediksinya beberapa waktu yang lalu, bahwa sebenarnya ketua umum PSI itu yang sudah sangat predictable terpilih sebagai ketua umum, the one and only hanyalah Kaisang, bukan yang lain. Inilah yang kemudian membuat kenapa persoalan PSI itu terus diperbincangkan, tentu karena tidak terlepas dari pernyataan Guntur Romli yang notabene-nya adalah politisi dari PDIP. Dan tidak hanya di situ, Guntur Romli juga misalnya mengkritik bahwa PSI itu bukan partai milik keluarga tertentu, bukan juga milik elit tertentu. Kata Guntur Romli, bagaimana mungkin PSI itu tidak bisa disebut sebagai partai yang bukan dimiliki oleh elit dan keluarga tertentu, karena kata Guntur, Kaisang itu juga berasal dari keluarga tertentu, dan Kaisang adalah berasal dari keluarga politiknya Pak Jokowi yang notabene-nya adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Bukan hanya Guntur, ternyata Arya Bima, politikus PDIP yang lain juga misalnya menyampaikan pandangannya ketika ditanya soal kemungkinan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Kata Bima, percuma PSI itu bicara tentang partai terbuka kalau ketumnya Kaisang dan ketua Dewan Pembinanya adalah Pak Jokowi. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan internal PSI. Sheryl Tanzil, ketua DPP PSI, ya mengatakan bahwa setiap masukan apapun dari para senior dari PDIP akan didengarkan secara seksama, dan bahkan kata Sheryl, apapun yang disampaikan oleh PDIP akan diterima, dan mungkin PSI itu akan belajar banyak dari partai-partai yang lain, termasuk juga dari partai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang masih hangat-hangatnya ya diperbincangkan di dunia politik ya teman-teman, mengenai PSI, yang dimana PSI kemarin sudah melakukan ya kongres yang dimana memilih kembali ketua umum mereka. Nah teman-teman, dalam hal ini kita sudah tahu bersama yang terpilih kembali yaitu Kaisang Pangarap ya teman-teman, yang sebelumnya juga jadi ketua umum ya, dan sekarang ini juga ya setelah sudah ada pemilihan ya terpilih lagi ya 2025 dan 2030. Ya, kita sudah tahu bagaimana pemilihan yang dilakukan oleh PSI itu sendiri. Dalam hal ini, teman-teman, banyak pihak dan para elit politik lainnya mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui siapa pemenang ya dari pilihan ketua PSI dari kandidat itu sendiri ya teman-teman. Dalam hal ini kita sudah tahu bahwa ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSI itu sendiri ya, seperti kemarin ya
mereka akan melakukan perubahan logo yang kita tahu dari bunga merah dan sekarang berubah dari gajah. Nah, teman-teman, semua itu adalah sudah dijelaskan oleh Kaisang saat dia berpidato. Nah, teman-teman, mari kita membacakan langsung ya tanggapan dari Kaisang ya setelah terpilih jadi ketua umum PSI. Ya, terpilihnya jadi ketum PSI, Kaisang tegaskan tak ada dualisme. Ya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI periode 2025 sampai 2030. Kaisang Pangarap menegaskan tidak ada dualisme di partainya usai pemilihan ketua umum. Hal tersebut disampaikan Kaisang saat berpidato kemenangannya dalam Kongres PSI 2025 Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Saya memberi penghargaan setinggi-tingginya karena kompetisi ini sangat sehat, adil. Insya Allah tidak ada yang namanya dualisme yang ada di Partai Solidaritas Indonesia, kata Kaisang. Kaisang menang dalam pemilihan raya PSI. Ia mengalahkan dua kandidat lainnya, Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang. Kaisang pun mengajak ya Ron dan Agus Mulyono untuk naik ke atas panggung. Anak bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yaitu ingin menunjukkan PSI solid. Ya, ini ya teman-teman yang dilakukan oleh Kaisang Pangarap saat dia berpidato ya dalam kemenangannya terpilih ketua umum PSI. Ya, izinkan saya untuk mengundang dua calon ketua umum untuk bisa naik ke panggung. Ya, untuk membuktikan seluruh anggota partai PSI semuanya solid, tidak terpecah belah, ujarnya. Kaisang pun berharap Bro Ron dan Agus Mulyono membantunya dalam kepengurusan PSI 5 tahun mendatang. Harapan saya untuk kedua calon ketua umum untuk bisa turut serta membantu saya nanti di DPP, katanya. Kaisang berjanji membawa PSI menjadi partai ya besar pada pemilu 2029 nanti. Ia mengaku kali ini memiliki waktu 4 tahun untuk mengampanyekan ya PSI ke masyarakat. Kaisang pun meminta maaf kepada seluruh kader PSI karena gagal membawa ya partainya lolos ke DPR pada pemilihan 2024. Ya, teman-teman, di sini lagi kita bacakan ujarnya, izinkan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tetapi ingat, di 2029 nanti kita akan ya jadi partai yang diperhitungkan, ujarnya. Ya teman-teman, dalam hal ini ya disampaikan oleh Kaisang Pangarap setelah dia ya terpilih kembali menjadi ketua PSI atau ketua partai PSI. Teman-teman silakan memberikan tanggapan dan komentar Anda supaya kita saling ya bisa bertukar pikiran ya dalam hal ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di